kepada akhirul kiram al-fadil Tuan Guru Haji Zainul Huda. Alhamdulillah beliau telah sampai dengan selamat niki jemaah. Kita bersyukur masih beliau menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita dalam rangka memberikan kita mau'izatul hasanah atau istilahnya niki yang disebut dengan transfer ilmu atau yang dikenal dengan istilahnya niki tuntut ilmu. Alhamdulillah, maka kepada beliau nanti kita sampaikan langsung niki untuk beliau niki kepada beliau yang dawagan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melinggih duduk di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis pengajian. Insyaallah mau hadiri yang Syekh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zainul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat di satu tempat namanya Maqamal Mahmud ya. Ya tetap dengan syafaat insyaallah taala. Ya tetap syafaat si Nabi bersama sahabat yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Di satu tempat namanya Maqamal Mahmud. Satu tempat yang sangat terpuji, insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengawali acara pengajian ini, marilah kita sama-sama untuk membaca suratul Al-Fatihah. Sekali kita khususkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat Allahumul Fatihah. Tapi kedua niatan diri itu masing-masing, niatan selaku keluarga sama hidup keluarga saja maupun keluarga searapat. Mudah-mudahan tetap dekican sehat walafiat, kepanjangan umur, dekican rezeki saluas halal, dijauhan dengan fitnah dunia akhirat, dan mudah-mudahan diterima selaku amal ibadah Allah Ta'ala, baik amal ibadah wajib maupun amal ibadah sunnah. Dan harapan kita juga mudah-mudahan di saat menghembuskan napas yang terakhir nanti mudah-mudahan kita akhiri napas kita dengan mengucapkan kalimah yang sangat mulia, yaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga kita niatkan kepada semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, dengan harapan mudah-mudahan gama ada yang selaku keluarga sewah meninggal dunia, terutama ina, ama, ibu, bapak masing-masing ya dalam meninggal dunia selaku keluarga. Lebih khusus kepada ibu tiang ya tidak lama baru-baru selesai nyatus ya, Ina Sahri, mudah-mudahan gama tampunan bisa salam Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat Allahumul Fatihah. Lagi sekali saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustazuna Ustaz Munawir yang telah menyampaikan pengajian kurang lebih setengah jam. Insyaallah makin dan kelanjutan si Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zainul Huda kepadanya diandalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berman nyampah jemaah niki. Jawab salam dari balung, apalagi bapak-bapak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا رسوله الكريم حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Mudirul Am Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansar Akhina Fillah Al-Ustaz Sahang Hafizahullahu ta'ala wa yardah. Mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan akhina fillah sahibul fadilah al-ustaz Munawir SAG hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus para jamaah laki maupun bini calon penghuni syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini atas nikmat dan karunia dari Allah yang pelunggu sami Allah pertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kesehatan niki mampu kita manfaatkan sebagai modal dasar dalam hidup kita. Jari sangun tenuntut sangun dikala kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena apa jamaah, kata Imamul Ghazali, nikmat itu akan terasa mahal kecuali jika nikmat itu sudah diangkat oleh Allah dari dalam diri kita. Ampun terasa nikmat sehat kenjekan tersakit tetun deh. Lamun dengan sakit napi peten sehat. Orang akan merasakan nikmatnya punya orang tua dikala orang tua sudah tidak ada. Orang akan merasakan nikmatnya hidup dikala mereka sudah mati. Waktu hidup luwe pegawaian soleh ndek temele gawe. Waktu hidup luwe pengajian cuek doang itu lamun dengan ngaji, lamun wah mati selaku dengan padanya salam. Sehingga apa kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang mati itu berkata kepada Allah, ya Tuhanku, andaikan kalau engkau menghidupkan aku sesaat saja setelah kematianku, andai lamun kebau hidup malik karing semendak seberat doang hidup ya Allah, fa'as-saddaqa luwe-luwe entan kebersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Lagu telah wahma mati. Dengan mati ini nak hidup kira-kira ndek ini nggih. Nah oleh karena ni ke jamaah jari sangut yang pelunggu sami pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka det kanggo pendak gawe kebagusan, det kanggo bosan gawe amal soleh. Kenapa? Karena kita belum tahu pada amal yang mana amal kita paling ikhlas menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Pada jemaah jelas, namun jelas jatah berdoa sila. Kan disampun jelas. Nah jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tiang bersyukur kepada Allah. Ele kesempatan samulia niki tiang bisa bersilaturahim kepada pelunggu sami meskipun tiang agak telat. Sehingga tiang pegang ngonek kanti mobil baru niki. Mobil tiang tejok sembawa si hari niki.
Nah terus mau lah jangan di mobil tujuan si hari ipar nih ke lagu alhamdulillah di masa telat-telat lebih baik meskipun terlambat tapi hadir daripada tidak sama sekali gitu. Nah iya dalil dengan sak telat no. Andai namun dia telat janden kena menikah. Nah jamaah rahimakumullah, tidak ada suatu yang paling mahal dalam diri kita melainkan iman kepada Allah. Lamun nanti arah iman tidak akan ada keyakinan yang kuat dari kita kepada Allah. Kalau tidak karena iman tidak mungkin akan ada keinginan tiap pelunggu sami untuk lumbar dalam setiap majelis-majelis ilmu. Tapi kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan dalam hati kita yang namanya iman. Karena iman niki jamaah barulah ada takwa. Dengan iman barulah ada Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman, apa kata Rasul? Qulu amanna qabla an taqulu aslamna. Katakanlah bahwa aku beriman sebelum kalian mengatakan bahwa aku ini Islam. Kenapa yang sering Allah panggil adalah lebih banyak dalam Al-Quran Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kembali jamaah, karena iman kita ini arak telu model. Pertama, arak tingkatan iman kita yazidu wala yanqusu. Ada iman seseorang yang selalu bertambah keimanannya dan tidak pernah berkurang. Yazidu wala yanqusu. Iman siapa ini? Inilah imannya para rasul. Yang kedua, ada iman seseorang yazidu la yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Tetap stabil temperatur imannya. Berombok endek, berkurang endek, tetap posisi imannya. Iman siapa? Imannya para malaikat. Yang ketiga, ada tingkatan imannya seseorang la yazidu, imannya la yazidu wa la yanqusu. Terkadang imannya yazid wa yanqus. Yazidu wa yanqusu. Iman seseorang kadang bertambah, kadang berkurang. Telu model. Pertama, arah iman yang selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Imannya para nabi. Beremben-emben tantuji lamun para nabi, para rasul. Bagaimanapun mereka dicoba, bagaimanapun ujian menerpa kepada para anbiya, para mursalin, sedikit pun tidak pernah berkurang keimanannya, namun temperatur imannya semakin bertambah. Nabi Musa begitu berat perjalanan dakwahnya, mendakwahkan agama Allah. Apa ujian terberat Musa? Fir'aun. Ibrahim menyebarkan agama Allah. Siapa tantangan terberat Ibrahim? Namrus. Nabi Nuh memperjuangkan agama Allah. Dan kedengar isi umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. 800 tahun Nabi Nuh berdakwah. Arak balu puluh umat beriman jok Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam 10 tahun jemaah arak sekit dengan beriman. Namun dari Al-Mukarram Muzazaha makin ceramah nih keluik dengan liti ngaji. Namun Nabi Nuh 10 tahun berdakwah sopuk dengan beriman. Andai lamun tiang 10 tahun ke berdakwah baru anak sekit dengan nurut di arus harian kengkah menjadi ustaz.
engkah kebaik jadi penceramah sila. Oh, ini kemampu. Lamun 10 tahun ada zekik dengan beriman. Tapi begitu ujiannya para nabi, begitu ujiannya para rasul, sedikit pun dek narak cerita para nabi ni ke mengundurkan diri. Arak cerita nabi ngundurang diri. Lamun kadus luwe. Oh, kita dengar si masyarakat, aduh pengunduran diri bayu nimpak kadus. Tapi kalau para nabi tidak, sedikit pun tidak ada para nabi yang mengundurkan diri. Kenapa? Berembe-rembe keberat cobaan tebeng si Allah Ta'ala, itu semakin bertambah keimanannya, dan sedikit pun tidak pernah berkurang imannya para nabi. Yang kedua, ada iman yang yazid wala yanqus. Imannya yazid wala yanqusu, imannya selalu ada, la yazidu wala yanqusu, imannya yang selalu tetap dalam temperatur yang normal. Berombok endek, berkurang endek, la yazidu wala yanqusu. Ini imannya para malaikat. Angkat malaikat lamun wah kadung sujud, mun wah kadung ruku, mun wah tasbih doang imannya para malaikat. Wah, ada dengar cerita malaikat Jibril lalu nyongkol. Ada cerita? Dinara. Kenapa? Malaikat temperatur imannya normal. Dit malaikat kance cewek endin melet, kepeng endin melet, tapi hendak jadi kepala desa endin melet. Malaikat. Kenapa? Karena temperatur imannya normal. Wajar, karena malaikat hanya punya akal tapi tidak punya nafsu. Tapi yang ketiga jamaah, ada temperatur iman kita yazidu wa yanqus. Kadang berombok, kadang kurang. Lamun dengar pengajian berombok iman, lamun wah kama peken kurang iman. Iman siapa? Manusia. Papa sak nyengken kance tuan guru berombok iman, nyengken kance ustaz berombok iman. Lamun papa sak meza berdagang tolek pekan kurang iman, melin untung doang, tahu nak berhubung. Arab mana? Betul narak bu. Nah, niki tolek pekan le niki jenden arah dengan ngaji doang tidak. Hitam lamun bareh aja. Nah niki, inilah iman manusia. Iman kita ini butuh cas rohani, butuh cas jamaah. Ibarat HP, lamun HP tahun tekadu doang, lamun denua tecas HP niki drop bateri, engkah baun tekadu. Begitupun jiwa kita. Angkat lamun dengan sakuat iman. Orang yang imannya mantap, berembe-remben dan tercoba sida-sida Allah. Ndek tada menang si mantawa, ndek kembe. Uni. Ndek tada menang si tetangga dekat balik, ndek kembe. Iya model. Kenapa? Karena sandarannya adalah Allah. Sa ciptaan ke Allah, sa ican nikmat Allah, yang menanggung rezeki kita Allah. Angka yakin dengan Allah. Kalau kita berharap pada manusia, maka ujung-ujungnya kita pasti kecewa. Lamun berharap kepada manusia, berharap pada bupati, berharap pada gubernur, tahun berjanji doang. Kadang kita kecewa karena kita berharap pada manusia. Tapi kalau kita berharap pada Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah
kita ngangen ibu-ibu nih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Nah, setiap dengan baca ayat lanjutkan dengan ismuz zat Allah, agar nikmat hikmah dari ayat yang dibaca Allah titipkan nur di dalam hati kita. Lamun wahtama nur di dalam hati ente infasaha wansyaraha, tenang idap hati, lapang idap daden, karena kita diberikan cahaya keimanan oleh Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ya rab la tuqaddu ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab beliau Sirrul Asrar? Beliau berkata maratibul iman khamsatun. Martabat iman ni ke arah 5. Arah pira? 5. Mun basen tita jak tingkatan iman. Mungkin tahu tahun jemaah. Mbe kira-kira tahu posisi iman tiang pelunggu mungkin. Apakah dalam tingkat pertama, kedua, ketiga, 4 atau 5? Sekarang kita lihat. Termasuk iman tiangnya dah. Ndek tiang sekedar kena pelunggu. Tiang pun juga demikian. Mana dia kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Yang pertama imanut taqlid. Pertama aran iman taklid. Iman taklid. Yang kedua imanu ilmin. Kedua aran iman ilmu. Yang ketiga imanu ayyanin. Aran imanu ainin. Iman karena penglihatan. Yang keempat ada namanya imanu haqqin, iman hak. Yang kelima imanu hakikatin, kelima aran iman hakikat. Nah, mbe tahun tama iman teniki makin kita lihat. Pertama kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani iman taklid. Sambiaran iman taklid wa huwal jazmi biqaulil ghair, adalah iman yang masih mengikut kepada orang lain. Mun basen tita jak iman nurut-nurutan. Apa jak basen tuan guru ya uning keku wah uning. Apa jak unin ni ya uning keku. Iman taklid. Lamun lau andang Ustaz Munawir lau andang keku. Lamun timu lumbar keku. Ayat iman taklid. Masih bersandar keimanannya kepada orang lain. Dia ibadah, dia sholat, dia zikir, dia wirid, dia sedekah, masih bergantung kepada orang. Mungkin tuan batut ina diri sim anu beramal linggih 100. Aku 100 aku menu jani ada yang sapadet. Nah, iman itu masih tingkatan iman taklid, berbentan dengan yang tantite. Masih nurut-nurutan. Min ghairi ayyari padalilan. Iman sa pertama niki
dia belum mengenal dalil-dalil qad'i. Ndek mantau naran dalil, ndek mantau naran hukum. Pokok berembeja ruan unin dengan ya unin iya wah. Apa bahasan dengan sak lebih tawaan sini ya wah unin. Arunia doang sak menu sak tawa nu depan anggap tahu no yun tan itu menu non tan tenda. Nah, iman nurut-nurutan nih. Ia tingkatan iman sak paling rendah. Berambil model iman sak marak niki jamaah wa huwa yasihha imanuhu ma'an nisyan. Orang yang keimanan seperti ini masih bercampur dengan dosa. Kadang ia ton gawe ibadah, ia ton gawe dosa. Contoh, kenjeken lumbar ngaji solah sin dengah pengajian. Oleh ngaji le atas domong iya tahun bekerantik apa ini dem tahun duan sorban guru tuan haone nun kebulan nun pacun ngaji lagu orang bekerantik entuh le tengah langa ruan tas baturium perhatian. Apa nih be kakak dem tahu nih nak tuan Hadijah hone eno ya kembe kesolah ruan tas terus kredit nu adem tahu nu nih mau cerita tas batul kredit apa ndek saya gak nyetor dengan hangepe lagu kembe itu sakit batuk. Allahu Akbar. Nah iya sifat manusia. Gawe pegawaian solah lamun den tetau setelah tegawe solah terhapus kebaikan kita dengan apa? Dengan perbuatan yang sia-sia. Lamun wahyeun tanda beriman gawe amal soleh, jaga amal soleh tenike dende girang sebut batur, dende girang kerante batur, dende girang wada batur. Kenapa? Kita sak wada batur belum tentu tesolahan isini. Nggih. Dek kanggo Nabi Daud alaihissalam. Kenal Nabi Daud Ibu? Embe tong kenalan. Pagah-pagah doang kenal lu nih. Kenalan. Okay. Nabi Daud dalam suatu waktu beliau melinggih di depan teras rumahnya. Dikala beliau membaca kitab Zabur. Nyengken baca kitab Nabi Daud. Dia pun terkenal suara Daud itu luar biasa. Angkakan ia mempapu-papu dengan toa lain yang pun terkenal senggeger Nabi Daud ini. Enggak ini lagu laka-laka. Bismillahirrahmanirrahim. Muka Yusuf suara Daud, muka Ali badan Muhammad berkat Allah. Iya doa jadi patokan loh. Si salah suara Nabi Daud. Kalau beliau sedang membaca kitabnya, melantunkan ayat-ayat Allah, alamun arak daun lolon kayu yang akan jatuh, maka daun itu melayang. Dekman meligerik, lamun dekman selesai dengan suara Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah. Nabi Daud, dikala beliau membaca kitabnya, lewat sopuk seekor ulat berwarna hijau le julun teras Nabi Daud. Lampa ulat niki, ulat sa ijo no. Ade antan lampa. Nabi Daud heran. Le dalam angan Nabi Daud berkata dalam hatinya, ya Allah, Nabi ja pekayunan desida Allah ampun pia aran seekor olet menelalu kelengek mu lampa adeng-adeng lek dalam angan dek man puniang lek mulut beliau dari suara, tapi dalam hatinya ala kulli hal kuasa Allah olet niki pun dengar suara angan Nabi Daud ngerim mulut teni burung lampa mentelah lek dulu. Daud,
Hah? Nabi Daud. Tahun baru ni ulat tani. Daud, apakah engkau menjadi seorang nabi, kemudian suaramu begitu indah, dan karena engkau menjadi seorang rasul, engkau mengaku dirimu lebih baik daripada aku, seekor ulat? Wahai Daud, unin ulat tani. Dendek sombong le nikmat Allah. Tidakkah engkau tahu, kata ulat ini, dikala aku berjalan ada rentan kelampak, semakin lama semakin pelan aku berjalan, dalam setiap langkahku itu aku bertasbih kepada Allah, dan sehari tidak pernah kurang dari 100.000 kali aku bertasbih. Sida pira kali Daud dunia. Tentu Nabi Daud, astagfirullahalazim. Ya pun den bani remehang makhluk Allah. Olat den bani remehang si Nabi Daud. Lamun itu kadus sin remehang. Apa lalu kadus dia jauh. Nabi Daud dengan seekor ulat menyebabkan beliau sadar atas nikmat Allah. Ternyata yang menciptakan aku dengan ulat itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang iman yang pertama, dikala berbuat amal soleh, masih amal soleh bercampur dengan dosa. Lalu berjemaah solat maghrib jok masjid jauh sandal jepit, oleh sandal salop jauh. Dosen deh. Niat gawe solah, lagu cara untuk gawe solah ya salah. Banyak juga kita jamaah, mohon maaf, niat kita baik, menasehati umat, menasehati orang, namun dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menyinggung perasaan, cara yang tidak baik. Meskipun tujuan kita baik, tapi cara yang tidak baik, itu pun kurang baik menurut Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Lamun tetenak batur tipa pegawaian amal soleh adin kena entan tebetena bil hikmah. Pertama dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan sabar, wa mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan kita memberikan cara yang terbaik. Seperti apa? Kita pelaksana pertama. Lamun tenak batur bersedekah, itu jadi juru bersedekah. Enggak tahun tebetenak doang. Dengan cintena beramal soleh bersedekah. Lagu iya pelit, dudu balung. Ada mana? Loh, ambet loh. Nah inilah hidup. Nih iman sak pertama nih. Nih iman paling rendah nih. Oh, badai-badai jatian niki iman paling rendah. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada tingkatan iman kita imanu ilmin, iman ilmu. Berat iman ilmu wa huwa ma'rifatul aqaid bid-dalail, yaitu dia mampu mengenal i'tikad akidah yang benar dengan dalil-dalil melalui Al-Qur'an dan hadis. Tahun ngaji. Lamun to lomba dengan pengajian jelo Sabtu hadir ngaji. Nike lomba dengan pengajian Al-Hidayah di Jetihan. Al-Hidayah jelo Ahad lombar ngaji. Nike malik pengajian bembe do pengajian tahun hadir, menambah keimanan kita dengan ilmu agama. Oh, taek derajat amper keimanan kita pada tingkat iman yang kedua. Lamun tegaduan si batur kembe dengan ngaji nak tua. Oh, kadang ke masih sehat jadi sengung kemati. Dia kewajiban endah lek dalam agama tahun terjawab dengan ilmu. Nah, iman seperti ini tingkatan iman ilmu. Pedas. Semakin dia mengaji, semakin bertambah keimanannya. Dia selalu melihat dari kacamata syariat.
Lamun ne kegawe reda atonde Allah Ta'ala, lamun kira-kira pegawean keniki mendatangkan reda Allah, gawe. Lamun kira-kira napi sakegawe niki menjauhkan daripada reda Allah, dan pendatang reda nenek, laku murka Allah yang datang, jangan lakukan. Jadi ada frekuensinya, ada penekanan dalam temperatur keimanan kita. Apa? Ridho Allah. Lamun terlalu ngaji reda donde Allah Ta'ala ibu nyocok gawe. Lamun berjamaah jong masjid reda donde Allah Ta'ala gawe. Lamun tetanjak tetangga, tanjak batur kolak, tanjak batur telepon, tanjak batur cerorot, reda donde Allah Ta'ala gawe. Dendek pelit lalu. Ini je goreng sambal gara-gara nanti bersapa kan tetangga sengaja kurang minyak apin kompor mun pebeli. Patuk dengan dekat paling hacing huni napun jerih huni. Lamun dereda Allah Ta'ala dene gawe. Kita tahu embe salah, embe kena, tahu embe solah, embe salah. Lamun kira-kira solah pendatang rahmat nenek, kerjakan. Lamun kebekerante sande kena pendatang rahmat nenek apa ende justru dosa mau, dende gawe. Aku dapat menu kenjekan begutu, saling gutuk ibu-ibu. Pertama toko lesen tahu. Kedua toko lele kursi, telu toko lele teras, ronjok telun begegutu. Munwah muni halesan tahu. Kakak apa nu muni? Dem tahun apa? Adijah wan bekecuh ke semamu wibianu. Apa nih hak kedua? Mbelem berdengah un. You dengah ke sendiri. Terus apa nih hak kedua? Tentu dia no, awan dia kepada badik terus bercerita dosa dendek gawe lagu arah dengan mana luwe luntu ibu subhanallah. Orang yang ada ilmu dalam dirinya anak jadi rem ngayat pun hebat dalam ilmu jamaah alham. Apa kata Rasul? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk Allah memberikan kebaikan kepada dirinya, untuk Allah ingin dia menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, Allah titipkan kepahaman agama dalam dirinya. Alhamdulillah. Kembe ampun delumbar ngaji jamaah karena Allah ingin kita ini jadi orang baik. Amin. Kembe ampun tegagian lumbar ngaji mbembe to pengajian tetap melih hadir pelunggu sami karena Allah ingin kita jadi orang baik. Allah melet kita niki jadi dengan pacu yang pot tegagian ngaji. Alhamdulillah. Saya nggak duit dengan demenan momot-momot le Bali. Apa lamun momot le Bali apa tegawe di arak kecuali lamun tende iur batur. No. Tapi karena Allah ingin kita berubah, Allah ingin kita jadi orang lebih baik, yang pun titipang angan geger dalam adin tiang lungguh, yang pun temele lumbar ngaji karena Allah ingin kita jadi lebih baik. Pada jemaah, alhamdulillah. Yang kedua, mayyuridillahu bihi khairan yusibahu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia menjadi orang baik, untuk dia menjadi lebih baik, Allah berikan musibah ujian bagi mereka. Angka ujian no ibu, ujian ni ke bapak, cara Allah menguji keimanan kita. Cara Allah, kenapa? Karena Allah ingin kita jadi orang yang lebih baik, yang pun lebih ujian si Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada salah satu dosa yang pernah kita lakukan yang harus dihapus dosa itu oleh Allah dengan syarat kita harus dapat musibah terlebih dahulu.
Dan kita pernah minta kepada Allah, ya Allah, kabulkan doa-doaku. Mungkin salah satu cara Allah mengabulkan doa kita dengan Allah memberikan kita ujian. Angka sabar. Angka lamun tu uji si nenek, dendek lapu dengan dendek menangi te, selo baik dendek pikiran lalu. Angka dendek mikir lalu ibu, ini kadang-kadang iya hanu un pikir. Handi keruan jin pikiran kembi ampun mau beli kulkas lah pucung anu padahal utang le barong tok keluwe no nih handi endek mun pikir. Nah, karena kita punya ilmu, insya Allah jemaah gawe pegawaian sakira-kira pedatang rahmat Allah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahia qismaini wa hadha min ilmil yaqin. Iman yang kedua, iman yang kedua, iman ilmu. Wa hadha iman yang kedua ini kata beliau min ilmil yaqin, itulah yang disebut dengan ilmul yaqin. Iman kita kepada Allah melalui ilmu agama, ia tersebut adalah ilmul yaqin. Mudah-mudahan tamau niki amin ya rabbal. Wa hiya qismaini, dua iman tadi. Iman yang pertama iman taklid, iman sanurut-nurut. Iman ilmu yakin. Yang keduanya ini kata beliau, sahibuhuma mahjubun min dzatillah. Yang kedua ini masih mahjub daripada zat Allah. Wa huma imanu syariatin, itulah yang disebut dengan iman syariat. Hambe man syariat sadua niki, iman nurutan, iman ilmu. Yang ketiga kata beliau, imanu ayyanin. Ada tingkatan iman kita namanya imanu ainin, imanu ayyanin. Mana? Ma'rifatullah bimuraqabatil qalb, yaitu dia mampu mengenal Allah melalui pendekatan mata hatinya. Kalau dia sholat tidak hanya zahirnya yang sholat, ate nendah sholat. Amun itu kan lamun sembayang, kadang zahir sembayang, mulut kita membaca bacaan sholat, tangan kita takbiratul ihram kita angkat, rukuk dan sujud dan sebagainya, lagu ate bagi masih bergerama. Allahu Akbar, waktu takbir ingat Allah, hingga takbir bebelu nandangangan. Allahu Akbar, ya Allah. Wah, kepada ini pekan buat jeruk kone. Nyengkem sembahyang tulin angan. Tapi kalau orang yang iman ainin, yang imannya dengan pandangan mata batinnya kepada Allah, selalu dia merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak akan berjalan kecuali menuju tempat yang mendatangkan kasih sayang Allah. Dia tidak akan duduk kecuali dalam majelis yang mampu mendatangkan redha Allah. Dia tidak akan berbicara kecuali berbicara yang mampu mendatangkan manfaat. Nah, ia sifat orang-orang soleh. Mana? Iman yang ketiga. Dia jaga penglihatannya, dia jaga pendengarannya, dia jaga ucapannya, dia jaga hatinya, dia jaga tangannya, dia jaga kakinya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Kadang iman tak bersalam, beweh nembocong. Iman bersalah, Allahumma salli. Iman doang bersalam, lalu beweh je, ya Allah, mercatut roh. Nah, artinya apa? Sekadar zahir yang melakukan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang mampu dengan muraqabah dengan mata hatinya, wa qala ta'ala wallahu alimun bima fis sudur. Allah
Allah selalu mengetahui apa yang ada dalam batin seseorang. Bahkan dia selalu melihat sesuatu dengan hatinya. Nabi mun bandingan doang isi diri ya. Oh, lamun aku kira-kira tersebut salah kesik dengan berembe dapangan sakit apa ndek? Sakit. Oh, apalagi dengan endah. Oh, ndek kebani sebut salah batur. Nah, mengaca dengan dirinya. Lamun aku tertipu si dengan sakit, idak perasa. Apalagi dengan endah. Oh, ndek kebani macam-macam pegawaian. Selalu mengaca dengan dirinya. Dia jaga batinnya dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersifat imanu ainin niki, fala yaghibu rabbuhu an khatiri tarfata aini. Tidak pernah gaib hatinya, sedikit pun batinnya, sedikit pun hatinya, tidak pernah gaib Allah itu dalam hatinya, meskipun hanya sekejap mata. Allah, Allah, Allah. Andai lamun tabeng musibah, tabeng coba oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cobaannya yang dia lihat, tapi Allah yang memberikan cobaan. Coba Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar, seorang aulia yang tingkat keilmuannya luar biasa. Pada satu saat Abu Yazid Al-Bustami berjalan dengan membawa kitabnya, pun jauh kitab menih, kadu gamis, berjubah. Beliau lewat dari gang kecil, kocet gang nika, mulampak. Maka jemaah, di tengah perjalanan lewat seekor anjing dari arah yang berlawanan. Abu Yazid jog lau, anjing ini jog daya. Anjing apa baso? Baso. Oh, anjing wah alusan gede. Enggak. Datang seekor anjing dari arah yang berlawanan. Kenjakan lampa, le tengah langan gang kocet nike Abu Yazid. Datang seekor anjing niki berlari, pelari baso meni. Karena takut jubahnya terkena dengan najis anjing tersebut. Lamun bekintur kance bulun baso ngenu, kena najis apa ndek? Kena nggih? Angge, bekintur jubah. Nah, karena takut Imam Abu Yazid ada yang sakena jubah nisi basong niki, diangkat jubahnya oleh beliau, maka liwat basongnya mengangkat jubah sebentar. Tiba-tiba ngerim basong ini, karomah Abu Yazid, beliau mengerti bahasa binatang. Apa kata anjing? Hei, Abu Yazid. Hah? Apa kata beliau? Kau ini orang hebat ya, tapi anda ini masih bodoh. Basong jadi peringat. Engkau ini memang orang alim, tapi kok caramu seperti ini? Momot Imam Abu Yazid. Yuk, arah apa aja ulim beliau? Abu Yazid, kenapa kau angkat gamismu dikala berlawanan dengan aku? Apakah kau mengangkat gamismu mengaku bahwa engkau lebih baik daripada aku seekor anjing? Ataukah engkau mengangkat gamismu karena takut terkena dengan najis tubuhku? Karena aku dari ujung rambut, ujung kaki, bahkan air liurku juga najis, itu aku tahu, kata anjing ini. Ngomeh baso ini. Kesarangan. Abu Yazid, tunis. Ketahuilah, yang menjadikan kamu dengan yang menjadikan aku itu sama, Allah. Yang menciptakan engkau menjadi ulama dengan yang menjadikan aku seekor anjing sama, Allah.
Tuhan kita Allah. Beda-beda tunin basuh kan nih. Astagfirullah. Abu Yazid, tunin basuh kan nih malik. Pacun dan ngomeh. Abu Yazid, ketahuilah, kalau engkau mengangkat jubahmu karena takut terkena dengan najis tubuhku, tidakkah hanya dengan tanah, dengan debu, kemudian engkau percikkan air 7 kali, najisku itu suci dari badanmu, dari gamismu? Mudah lalu entah bersih lamun najis kaku nin basuh ngeni. Tapi ketahuilah wahai Abu Yazid, jikalau engkau mengangkat jubahmu karena mengakui kealimanmu, dengan sebab ilmumu engkau mengaku lebih baik daripada aku, ketahuilah zahirmu itu suci, tapi batinmu itu lebih najis daripada tubuhku. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ngentek Abu Yazid basong dari peringatku. Lamun sidel aku diri solahan isi aku, gara-gara aku diri lebih alim, ngaku diri lebih soleh, ngaku diri lebih hebat. Zohirmu memang suci, tapi batinmu tidak lebih najis daripada tubuhku. Aku zohirku ini najis, tapi aku tidak pernah mengakui lebih baik daripada saudaraku yang lain. Wahai Abu Yazid, ketahuilah kata anjing, kalau najis tubuhku ini bisa engkau bersihkan dengan tanah dan air, tapi kalau hati manusia itu sudah kotor dengan penyakit hati, hancur hatinya dengan hasad, hancur hatinya dengan dengki, hancur hatinya dengan fitnah, hancur hatinya dengan riya, dengan 7 lautan tidak akan mampu membersihkan hati manusia itu. Astagfirullah. Endeng jemaah. Basong peringat Abu Yazid. Apa kata Abu Yazid? Tiba-tiba beliau menangis. Wahai anjing, kata beliau, zahirmu memang najis, tapi batinmu itu bersih. Tapi aku, zahirku ini begini, penampilanku yang baik, kata beliau, tapi hatiku, aku tidak menjamin kalau hatiku ini suci. Kalau hatiku ini lebih kotor daripada tubuhmu, berarti engkau seekor anjing lebih baik daripada aku. Ani enggak mak basong pesan Abu Yazid, tebesemeton wahani, kamu timan zohir, kamu najis lagu atem suasolah, aku timan solah duan zohir atem kene kebani jamin jadi ate sak solah. Ya Allah, akak ndet kanggo saling remehan. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah, kata ulama. Jangan engkau meremehkan siapapun di antara kamu, meskipun dia miskin, meskipun dia bodoh, meskipun dia seperti apa. Dit kanggo remehan, falikulli syai'in maziyah, dari setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan masing-masing. Pada jemaah, jam 11:30. Oke, cukup? Demam. Terus saru dan boleh mati ke si ibu-ibu. Mene kepanas, berat badan 75, mau tokol, mau kelelah, sakit ke, mau embok, turun taik, napas, sugul, suara, sugul, kuat belong, sugul, otak mikir, apa kuni malik, apa kuni malik, muntregi jahebat, terus. Lagu dendek pihak iya ini kebejorak-jorak ibu, lagu dendek pihak angen nggih. Mudah-mudahan istiqomah nuntut ilmu nggih. Amin ya rabbal. Nah, mudahan bau tama di iman sak ketelu niki. Amin. Atin tetu beriman. Tidak pernah gaib Allah dalam setiap batinnya.
Apa-apa sin terima, selalu dia melihat nikmat Allah. Ngaji marah makin, syukur kulonggo sami bu. Syukur apa ndek? Nyengken terepot, nyengken tesibuk, baun tesisihan kadu hadir lek pengajian. Itu nikmat yang luar biasa. Contoh, niki ai jemaah. Misal niki kopi, nggih. Mau tenem kopi niki, bismillah. Melihat kengenem ya nale one. Misal niki kopi. Dikala kita minum ini kopi, nikmat rasanya. Kira-kira nikmai kopi nike jemaah saya sak monyan Allah atau dengan sapiaan de kopi. Allah apa dengan sapiaan kopi? Baru ngopi sekedip. Lah sepeng rasa kopi hai minyak. Nah pasti peketuaan saya minyak nggak, tapi jarang kita pernah langsung mengucap alhamdulillah kuasa pijan Allah Ta'ala ijan kerasa ampun alhamdulillah mai rasa kopi ni sak menu jarang mau baik peketuaan dulu apa sih campur muni terkena alhamdulillah. Tidakkah seberat itu kita mengucap alhamdulillah dikala nikmat sudah kita terima? Nyengken solah rasan pelalah kemai rasan pelalah ni ke zaihamonya Allah Ta'ala saijan terasa atau inak kake sapiaan terpelalah inak kake kemai pelalah ni Ustaz. Nah inilah kita. Tapi kalau orang yang imannya sudah ainul yaqin, imanu ainin, maka selalu dia mengajak apa yang ada pada dirinya tidak lepas dari perannya Allah. Makanya lamun arak masalah tibu, arak masalah te bapak, libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Pian selesai selesai pengajian ni ke karang rumah kuripan boleh datang balik arak tamu hingga maghrib datang tamu oleh Lombok Barat tuh elek belencong dia tojok balik nangis ni namamon dia curhat semamen pegawai bank terus seninen usaha emas usaha mutiara padahal napi sekurang kan dengan pegawai bank duit kepeng dengar pedagang emas duit kepeng apa yang kurang? Mobil lengkap, harta lengkap, anak lengkap, semuanya lengkap, balik sholat, tapi dia datang menangis nina mama kembali curhat karena banyak masalah hanu hana tetap kebantu dengan lagu kembali nak tipu kedua lebih dari 700 juta BKP subhanallah unik ke 700 juta andin lah mau ke kadu beli kerupuk berembe keluit andin ya Allah tendok dari atas kerupuk kok. Nah sehingga tiang bernasihat jangan tinggalkan Allah. Dikala Allah berikan kita ujian, hanya Allah yang mampu menyelesaikan ujian itu dengan solusi dari Allah. Mungkin kita ada salah pada Allah, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Mungkin kita ini telah menjauh dari Allah, mungkin kita menjauh dari syariat Allah, mungkin kita ini tidak pernah mengingat Allah. Nabi sim berjawab, teduh katuan. Terus lamun sembahyang subuh jam pirem sembahyang. Begak tengah hari nun.
Sembahyang maghrib jam pira? Wah, dapat isu. Sembahyang zuhur jam pira? Begawan di kesembel. Nah iya. Salah siapa? Bukan salah orang, salah kita. Mungkin kita punya banyak nikmat dari Allah, namun cara kita yang bersyukur yang masih belum lengkap pada Allah. Padahal jelas kata Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, mari tunaikan salat kata Allah. Ayo salat, ayo salat. Setelah itu hayya 'alal falah, mari aku berikan ketenangan, mari aku beri harta, mari aku beri rizki, mari aku beri kemenangan. Kapan Allah berikan ketenangan? Kapan Allah berikan rizki? Kapan Allah berikan kenyamanan? Setelah hayya 'alas shalah. Artinya apa? Salat dulu, Allah dulu, baru harta. Allah dulu, baru dunia. Allah dulu, baru ilmu. Allah dulu, baru yang lain. Allah, Allah, Allah. Allah dulu. Lagu itu kan dek. Kenjakan pedagang rame lalu dengan belanja. Hayya 'alas shalah. Bareng dulu, masih haru. Lepas merebut le masjid, hayya 'alal falah. Pak Kadus umumah, ina amak beras rasin kecekepeng PKH wah dateng. Arwan, mbe ramean masjid kata rasim. Hebat. Ya ampun, motas doang rizki Allah nomor sekian daripada dunia kita. Allah dulu, sholat dulu, sederhana ibu, sederhana. Dikala Allah memanggil kita dengan panggilan azan, selesai azan, langsung ambil air wudhu, sholat. Logika sederhana. Lamun Al-Mukarram Ustaz Munawir, setiap tiang telepon, setiap tiang ngendeng tolong, setiap tiang ngendeng bantuan, celap doang balik tiang. Apa junin tiang di nuah kanan dek? Semeton, sila dulu. Aum gih katuan. Semeton, niki aum gih siap. Semeton, meni julu ni aum gih. Nah dikala Ustaz Munawir butuh sesuatu le tiang, dikala beliau mau sesuatu, samal tiang kanan dek, samal ke kanan dek, neng samal atua tunah jolo persilaan niki aung gih matonane, dek samal kanan dek. Kenapa? Karena dari beliau yang pertama, ndek nuah kanan dek, apa-apa si tersuruh, apa-apa si terperintah, apa-apa si terbanu. Baraan, ndek nolak kena barah dulu, enggi. Begitupun Allah. Dikala Allah katakan hayya 'alas shalah, jelak kebalik. Dikala Allah katakan baca Quran, mana-mana datang baca Quran. Allah katakan begitu, langsung kita kejar panggilan Allah. Dikala kita mohon kepada Allah, sama tertolak atau tebeng ke si Allah Ta'ala. Tebing, tenden samel tolak nasi nenek. Kenapa? Hambaku ini terlalu baik. Dek kesemel, dek beng, kata Allah. Paham ibu? Bau utama nih, alhamdulillah. Mudahan kamu utama di tingkatan iman saat keteduniki. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah sekalian, yang keempat, aran imanu haqqin, iman hak. Mberan iman hak wa huwa ru'yatullah bil qalb. Ini bukan dengan mata hati lagi, namun dia mampu mengenal Allah, mampu mengingat Allah melalui batinnya.
apa searak le diri adalah bukti kebesaran Allah. Dia bisa berbicara karena kalamnya Allah. Dia bisa melihat karena basornya Allah. Dia bisa mendengar karena samanya Allah. Pokok apa searak le dalam sifat 20 diterapkan dalam dirinya. Apa sifat 20 jemaah? Wujud qidam baqa mukhalafatul hawa bihi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kutra irada ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallim. No, ingat no sifat 20 ingat. Insyaallah. Apalagi nih hak kode-kode nih lamun apa lo cemong hidat lagu hara aja murid santri di Lombok Timur ujud kidam baka icah nyunjut pelang mangkoun saiki aja kanakan wujud kidam bako icah nyunjut telang mangko ini sembe baik mau ilmu kanakan kanak mangkin Allah Zolah-zolah bayin tante lagu mula angka makin lawan pelih-pelih hentan tidak langsung rekam kanak-kanak ini. Nah artinya apa jamaah? Apa searak lek diri mempadukan dirinya dengan sifat Allah. Kita ini bisa hidup dengan hayatnya Allah karena Allah maha hidup. Kita ini bisa ilmu dengan sifat ilmunya Allah. Kita ini bodoh, yang maha pintar itu Allah. Kita ini bisa melihat dengan penglihatannya Allah. Coba lamun Allah ican mata lagu buta. Kan banyak orang yang matanya terbuka tapi tidak bisa melihat. Arang nggih? Arang. Banyak orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Arak kentok, lagu tolek. Lamun dengan tolek berembe-rembe ke solah HP dan ini solah. Baru tebeng HP, iPad phone, Android. Lagu tolek. Jogang HP ini, ngunin HP tebaran jogang. Lagu dia tolek. Nikmat Allah lebih mahal daripada nikmat dunia. Nih jemaah nih, Allah berikan kita hidung, tiang di kawah mesen, irung ke kempes. Alhamdulillah timan kepes-kepes, irung ke arak tanggo ke. Alhamdulillah di kawah mesen nendah. Mutaben si Allah Ta'ala irung timan kepes-kepes, dua loangan, atas atau bawah anda. Alhamdulillah. No, tima mancung irung di ibu lagu lawang ada atas. Berembil lawan musim hujan. Musim hujan. Berembil baik. Berpayung ruang irung tak ada atas musim hujan. Allah, ini nikmat Allah wah luar biasa kemahal. No, angkat syukuri apa sehara jemaah nggih. Alhamdulillah. Anak doang hikmah. Nabi Adam kesugulang lek dalam syurga kanca senina searan hawa. Ada hikmah. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, yang kok narak keturunan, yang kok narak manusia. Andin lamun masih di dalam syurga Nabi Adam dan dia narak ini dalam beber ini. Ini narak. Ada hikmah nak dek. Nabi Adam
kelor buah khuldi ada sebiji kocet khuldi kelor si Nabi Adam yang pun disimpan le dengan mama niki daun. Nih bapak nih khuldi Adam nih. Untung kocet pun kelor lain si Adam. Andai lamun mereka beli duren. Berbair won ceramah. Allah. Hikmah lagu Siti Hawa ja ibu dua telur buah khuldi lain kebelet-belet ende wanten barang kadang-kadang balik karena Siti Hawa dua telur buah khuldi yang pun simpan le dengan nina dua khuldi nembe tahun ani badai pecel balik ani lamun arak dua padu-padu dua ada yu anu aneh lamun dia arak aja arwah ke rumah sakit. Subhanallah, untung dua kelor si Siti Hawa aneh lamun sekek. Lagu beli hikmah nih bu. Saya nak Siti Hawa dua kelor buah khuldi lain. Ia ampun mau ke kampung papu mama. Alhamdulillah. Ya ampun mokoh-mokoh. Arak doang hikmah. Nabi pemberian Allah. Arak doang hikmah jawab tiang kelonggo sami. Oleh karena ni ke jamaah, apapun yang ada dalam hidup ini, arak doang rahasia satu simpan sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jam 12 kurang wah niki. Nah, masih kareng sekit, masih mudah-mudahan bau sita amalan searah niki nggih. Nah, sakalima aran iman hakikat. Lema jelasan Malik lamun beda umur lamun arak waktu kepada si Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mari melalui pengajian samangkin niki kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup, kerjakanlah selama itu mendatangkan ridho Allah. Jangan kita melangkahkan kaki kecuali menuju tempat-tempat yang mendatangkan ridho Allah. Jangan kita duduk dalam satu perkumpulan kecuali perkumpulan yang mampu mendatangkan kasih sayang Allah. Yang kedua, iman dalam diri kita adalah mutiara dari Allah, adalah harta yang paling mahal, adalah permata yang paling berharga, yaitu iman kita. Iman niki pertama ada iman taklid, kedua iman ilmu, ketelu iman ain, keempat iman hak, kelima iman hakikat. Mudah-mudahan dari beberapa macam tingkatan iman ini, andai lamun tende bau merentan tingkatan imannya para ulama, imannya para aulia, mana-mana gama tenurut perilaku sifat-sifat orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Maka tetap jamaah sekalian, selesai kita sholat, selalu kita mohon kepada Allah, aden tamu gama istiqomah dalam amal soleh. Ya pun tenunas ledesida Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tetap terbaca nggih. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah kami menjadi bagian orang-orang yang selalu berzikir kepadamu, menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur kepadamu, dan masuk dalam golongan hamba-hamba yang terbaik ibadahnya kepadamu. Zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan Allah berikan istiqomah bagi kita di dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Nabi setiang sampai yang niki
ada manfaatnya untuk kita semua. Lamun arak pelih, arak tata cara sakurang berkenan, mohon dimaafkan. Itulah kebodohan dan kekurangan dia. Embe sak solah, embe sak kena, ia datang dari kesida Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan arak manfaat. Kurang lebihnya tiang tunas maaf. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kirim berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir sayyiatina binuril ikhlas warfa' darajatina bitilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bikaramatil ikhlas. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من العلماء العاملين ومن الأولياء العارفين ومن العمراء الراشدين ومن الهداة المهتدين ومن المجاهدين المخلصين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الطور إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yasir. Bersalam.